بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bab 2 sirah. Silahkan buka halaman 15 ya, yang bawah. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Arab, itu ada dua, yaitu Arab Baidah, artinya Arab yang dimusnahkan, dan Arab Baqiyah, Arab yang masih ada, baki, yang masih tersisa atau masih ada. Nah, pada saat ini kita akan belajar Arab Baidah. Ya. Arab Baidah itu artinya, lihat halaman 15 bawah ya. Al-Arabul Baidatu humul ladina ahlakahumullahu wa abadahum bisababin asayanihim wastikbarihim an da'watihi wa aqsamuhul arabil baqiyah. Artinya Arab Baidah adalah orang Arab yang Allah binasakan, Allah hancurkan, dan Allah binasakan, wa abadihim, binasakan, bisababin, dengan sebab asayanihim, kemaksiatan mereka, wastikbarihim, dan kesombongan mereka, an da'watihi, yaitu dakwahnya dari Allah Ta'ala, wa aksimil arabil baqiyah, maka kebalikan dari Arab Baqiyah. Jadi ini adalah kebalikan dari Arab Baqiyah. Al-Arabu Baidah terbagi menjadi 3, kaum Ad, kaum Samud, terakhir adalah Ashabul Aikah, yang ketiganya dimusnahkan Allah Ta'ala. Kaum Ad, yaskunu kaum Ad tinggal di Madain Soleh ya. Arsalallahu ilaihim, jadi nabi yang diutus kaum Ad adalah Nabi Hud alaihissalam. Jadi setiap umat sebelum Muhammad itu biasanya diutus oleh seorang nabi ya. Aqabahumullahu bisrih, yaitu dan Allah menghukum mereka dengan angin topan ya, badai yang menghancurkan mereka. Disebutkan dalam surat ya, Al-Haqqah ayat 6 dan 7 ya. Disebutkan bahwasanya mereka dihancurkan dengan badai selama 7 malam dan 8 hari. Jadi menunjukkan betapa kuat mereka. Jadi mereka sampai Allah mengirimkan angin ya, badai itu sampai 7 malam 8 siang ya, luar biasa. Tapi Allah bisa membinasakan mereka dengan mudahnya. Kaum Samud, yaskunu fil mada'i soleh. Kemudian arsalallahu ilaihim Soleh alaihissalam, nabi yang diutus adalah Soleh salam. Ahlakumullahu bisoihah, mereka dihancurkan dengan suara keras ya. Jadi ini kaum Samud ya. Kaum Samud ini adalah mereka tinggal di Madain Soleh. Kemudian Allah mengaruniakan mereka kekuatan, kepandaian dalam mengolah gunung-gunung menjadi rumah yang mewah. Jadi gunung-gunung itu dipahat, jadilah rumah-rumah yang megah yang dihuni mereka. Namun dengan nikmat yang Allah berikan, mereka tetap sombong. Bahkan mereka mencoba membunuh nabinya ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah SWT menghukum mereka dengan menurunkan suara yang keras yang mengguntur menimpa orang yang zalim itu, dan mereka mati bergelimpangan ya. Wa akhadallahu dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ya.
dan satu suara keras yang menguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi mereka mati di istana-istana mereka, ya. Itulah kaum Samud yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Aikah. Ashabul Aikah yaskunu fi Madian, ya. Samu ashabul Aikah li'annahum ashaburiyat. Mereka dimana-mana ashabul Aikah karena mereka adalah pemilik kebun, ya. Pemilik kebun yang lebat, buahnya lebat. Jadi mereka karena Allah Ta'ala mempunyai kebun yang sangat lebat, ya. Kemudian namun mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka justru berbuat kesyirikan. Mereka berjual beli dengan mengurangi timbangan, kemudian merampok dan lain-lain, maka Allah menimpakan mereka azab. Kemudian Nabi yang diutus adalah Nabi Syuaib. Kemudian ahlakahumullahu, dan mereka dihancurkan dengan berupa ar-rajufah atau gempa bumi, ya. Jadi sebagaimana dalam Al-Kabut ayat 36 sampai 37, ya, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka, ya. Jadi akhirnya penduduk Aikah juga dimusnahkan. Jadi dari tiga tadi, Baidah tadi, yaitu kaum Ad, Samud dan Aikah, itu dimusnahkan oleh Allah SWT, dan tidak ada keturunan mereka sampai sekarang, ya. Jadi kalau Nabi Adam itu 6 hasta, ya, mungkin mereka badan-badannya seperti itu, ya. Jadi tinggi-tinggi karena mereka bisa memahat. Nah, adapun sekarang manusia jadi hanya sekitar 2 meteran. Demikian dari kisah-kisah kaum yang lalu, yaitu kaum Baidah. Semoga kita mengambil manfaat bahwasanya kaum yang menentang Allah SWT, maka Allah akan menghancurkan mereka dengan mudahnya, ya. Al-Arabu Baqiyah, orang Arab yang masih ada atau tersisa, yang masih ada sampai sekarang, maksudnya gitu, ya. Qasamal mu'rujuna al-Arabu Baqiyah ila Qahtaniyin wa Adnaniyin. Ahli sejarah mereka mengatakan bahwasanya Arab Baqiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu Qahtan wa Adnan. Wa ahyana yusamuna, dan kadang-kadang mereka dinamakan dengan Arabul Janubi wa Arabul Syamali, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan. Wal Qahtaniyun yantasibuna ila jaddihim Qahtan, dan Qahtaniyun itu disandarkan kepada kakeknya, yaitu Qahtan. Amal Adnaniyun ila jaddihim Adnan. Wawa, dan Adnaniyun disandarkan kepada kakeknya Adnan. Wahuma, dan keduanya min durriyati Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Jadi Qahtan dan Adnan ini adalah dari keluarga, dari anak cucu dari Nabi Ismail alaihissalam, dan sampai sekarang, sampai Mekah, Madinah, dan sampai sekarang kita mengetahui bahwasanya ini adalah banyak yang masuk Islam. Jadi ini dijelaskan pada bab ini bahwasanya Qahtan dan Adnan ini adalah dari cucu dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya, lihat halaman 22. Dualu Baqiyatil Jaziratil Arabiyah, kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab. Pertama, Makkah. Wa min asyhara zu'amaiha, dan yang termasuk paling terkenal orang Makkah yaitu Qusay ibni Kilab alladzi wahada Quraisyan, yaitu Qusay bin Kilab, itu yang menyatukan orang Quraisy, ya. Wa syaiturul umuri fi Makkah, dan menguasai perkara-perkara di Mekah, termasuk menguasai Ka'bah dan yang lain-lain.
Wa Hasim bin Abdul Manaf wa Abdul Muthalib bin Hasim. Ini adalah tokoh-tokoh orang Quraisy, tokoh-tokoh orang Mekah. Yang kedua adalah Al-Madinah. Allati kanat tusama Yasrib fa asbaha ismuha Al-Madinah. Yang dulu namanya adalah Madinah itu Yasrib, kemudian menjadi Madinah setelah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Setelah Nabi hijrah ke Madinah ke Yasrib, maka dinamakan Al-Madinah. Wa kana awalu sakanahal Arabul Amalik, dan orang pertama kali tinggal di sana di Madinah adalah suku Amalik. Kemudian para perantauan dari Yahudi datang ke sana juga. Nah, ini ada kisah lain ketika banyak Yahudi di sana, maka Yahudi menjadi suku yang terkuat di Yasrib sampai kedatangan Rasulullah SAW di sana. Kemudian Rasulullah SAW bisa menggeser kedudukan Yahudi. Sebelumnya Madinah atau Yasrib dulu dikuasai oleh Yahudi sampai pasar-pasarnya. Namun setelah kedatangan Rasulullah, maka dengan ekonomi Islam, maka ekonomi Yahudi yang dibangun akhirnya runtuh. Yaitu metodenya begini. Dulu pasar di Madinah dikuasai Yahudi. Jadi orang Yahudi dulu di Madinah itu jadi orang-orang kaya, dan penduduk aslinya ya suku Amalik itu hanya jadi pegawainya. Kemudian Rasulullah SAW karena di Yahudi itu, di pasar Yahudi itu banyak kecurangan, pengurangan timbangan, maka Rasulullah SAW merintis sebuah pasar ya. Pasar yang di situ diterapkan ekonomi Islam ya. Jadi timbangan harus tepat, tidak ada gharar, tidak ada jual beli yang menipu ya. Lama-lama pasar yang diperintis Rasulullah itu jadi besar. Bahkan banyak orang yang tertarik masuk pasar itu. Bahkan orang Yahudi pun ada yang suka dengan pasar itu. Ada sebagian orang Yahudi yang ikut di pasar itu karena kejujurannya. Lama-lama ya, pasar yang dibangun Yahudi sepi, akhirnya tutup. Kemudian pasar yang dibangun Rasul jadi besar ya. Inilah salah satu keunggulan Islam, yaitu memberikan hukum yang tepat dalam jual beli. Tidak boleh curang, timbangan harus tepat, tidak ada jual gharar. Maka berkembang pesatlah ekonomi Islam di Madinah, dan orang Yahudi jadi tergeser sedikit demi sedikit, bahkan pasarnya menjadi tutup. Demikian ibrahnya, semoga kita mendapatkan pelajarannya. Insya Allah kita akan lanjutkan bab kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Ini adalah tugas ya, udkur arabul baidah. Yang kedua, man nabi alladhi ursila ila qaum Ad, Samud wal Aikah. Ya, materi diskusi, apa hikmah dari penciptaan kaum Ad, Samud dan Aikah bagi kehidupan kita, yang mana Allah menciptakan kemudian Allah yang membinasakan. Apa hikmah yang kita dapat dari pelajaran ini?